Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu Tuan-tuan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pelajaran akupunktur. Sekarang materi yang ketiga, teori Wuzin. Teori 5 unsur ya. Teori 5 unsur pada akupunktur. Teori 5 unsur digunakan dalam akupunktur untuk menjelaskan sifat-sifat dan hubungan organ syangfu serta hubungan antara manusia dengan semesta alam. Berdasarkan ilmu TCM, semua benda dan sifat yang ada pada alam semesta menyerupai 5 unsur pokok, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Kalau disingkat Katla. Wusing dan Yin Yang adalah dua teori sebagai dasar diagnosa dan terapi dalam jenis medisin. Baik teman-teman semua, pada pelajaran kali ini kita ingin fokus ke Wusing, di mana sebelumnya adalah Yin Yang. Jadi dua antara Yin Yang dan Wusing ini ada sebagai dasar sains medisin, pengobatan atau kedokteran Cina untuk mendiagnosa, kemudian juga untuk menentukan terapi untuk pengobatan sehari-hari. Ya. Kemudian dengan dasar teori yang dan Wusing ini diharapkan tercapai keseimbangan untuk sehat. Kemudian kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu kayu. Kayu, sifat-sifat kayu ya, itu sifatnya kayu itu tumbuhnya ke atas ya, dan juga berkembang. Juga kalau kita lihat pepohonan kayu itu hijau ya, lihat dari daunnya itu hijau. Kemudian juga sifatnya itu bergoyang-goyang apabila ditiup angin. Kemudian tidak terbakar akan menimbulkan api. Nah, itu adalah sebagian dari sifat-sifat kayu. Ini jadi istilah kalimat di dalam ini, sifat-sifat ini itu mewakili organ-organ dalam tubuh kita. Nanti organnya apa nanti di berikutnya. Juga penyakit seperti apa yang seperti ini ya, itu nanti mengandung sifat diagnosis. Kemudian api, unsur yang kedua adalah api. Sifat-sifatnya itu panas, membara, berkobar, merah, makanya juga ada si jago merah melahap rumah. Nah itu dia. Membumbung ke atas, juga mengeringkan atau menguapkan air, juga bisa melunakkan logam. Kemudian unsur yang ketiga, tanah. Sifat-sifatnya itu bisa menumbuhkan tanaman, dapat membendung air, kemudian juga memberikan kehidupan dan bersifat menetap. Kalau mewakili warna kuning. Kemudian logam atau besi ya, sifat-sifatnya itu bersih, putih, kemudian keras tapi lentur. Bisa dibentuk jadi macam-macam benda. Kemudian dapat mengeluarkan suara nyaring, kemudian menurun dan jernih sifatnya. Kemudian air. Sifat-sifatnya apa? Terutama dingin, menghidupi, mengalir dan turun ke bawah. Mempunyai sifat lembab, dapat memadamkan api dan diwakilkan warna hitam. Kemudian interaksi 5 unsur ya. Meskipun memiliki sifat berbeda, 5 unsur tersebut memiliki interaksi saling berpengaruh antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Konsep ini digunakan pada TCM atau kedokteran Cina untuk menentukan diagnosa penyakit, terapi yang diberikan serta prognosa atau prognosis dan pengobatan akupunktur. Sebagai hubungan saling menghidupi sebagai contoh dalam konsep ibu dan anak di atas untuk menentukan terapi yang diambil tindakan. Bila suatu organ kuat maka dilemahkan ibu anaknya ya, kalau organnya terlalu kuat. Bila suatu organ lemah maka dikuatkan titik ibunya. Nah ini seperti gambar di samping ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayu, panah ini menunjukkan menghidupi atau bisa menimbulkan. Kayu bisa menghidupi api. Ya, kalau kita bakar api itu biar lebih gede, biar apinya banyak, kan tambah kayu ya.
Kemudian bisa menjadi tanah. Api kalau dibakar, kalau sudah padam jadi abu, lama-lama jadi tanah. Artinya menghidupi tanah dan atau menimbulkan tanah atau menghasilkan tanah. Kemudian dari tanah ini, dalam tanah itu banyak logam. Orang menggali logam dalam tanah ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari logam ini bisa menimbulkan air. Nah, contohnya semua logam itu kalau ditaruh di luar itu malam-malam pagi-pagi hidup ya air menghasilkan air dia embun. Nah, kemudian dari air ini menghidupi kayu. Itu ya. Tanaman itu kalau nggak disiram dengan air tidak akan hidup. Nah, ini siklus ya, teman-teman ya. Siklus yang saling menghidupi terus selalu menghidupi. Ya. Ini artinya kalau organ pun demikian. Ada jantung usus halus itu akan menghidupi limpa lambung. Limpa lambung akan menghidupi paru usus besar. Ini pasangan ya Pak teman-teman ya, pasangan organ ya. Nanti ada materi tersendiri. Kemudian ginjal kandung kemih. Nah, ini mempunyai unsur air. Dia akan menghidupi hati dan kandung empedu begitu terus. Ya. Saling menghidupi ya. Oke. Kemudian ada hubungan saling membatasi. Air membatasi api. Ini air membatasi api. Api membatasi logam. Logam membatasi kayu. Kayu membatasi tanah. Tanah membatasi air. Kenapa dibatasi? Karena biar tidak berlebih. Gitu. Kalau api tidak dibatasi, maka akan berlebih. Akan over, akan ekses. Demikian juga tanah. Harus ada yang membatasi. Sama logam juga begitu. Kalau nggak dibatasi, dia akan over, akan merusak. Itu ya teman ya. Oke. Kemudian karakter dari kayu itu apa? Dalam Wusing itu dikategorikan adalah mempunyai PPD ya. PPD itu penyebab penyakit dalam. Kalau kayu itu sifatnya emosi, depresi, marah. PPL-nya penyebab penyakit luarnya itu angin. Kemudian kalau rasanya itu mewakili rasa asam. Kalau bagian tubuh yang dimaksud dengan kayu itu adalah sendi dan tendon. Ya. Kalau tumbuh kembangnya itu dianggapnya lahir. Ya, kemudian kalau warna mewakili warna hijau. Kalau arah timur, kemudian musimnya adalah musim semi. Itu kayu ya. Kemudian api. Kalau arah mata angin itu selatan. PPD penyebab penyakit dalam itu gembira. Loh, gembira kok bisa menyebabkan penyakit? Ya, kalau gembiranya berlebih itu akan menyebabkan penyakit. PPL penyebab penyakit luarnya itu panas. Artinya panas di luar itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau rasa mewakili pahit. Kalau perjalanan hidup atau tumbuh kembang itu dia bertumbuh. Kalau panca indera mewakili lidah. Kalau musim mewakili panas. Kalau warna, dia warnanya warna merah. Kalau penyakit, dianggapnya penyakit berkembang. Karakter tanah. PPD atau emosi berpikir. Nah, berpikir berlebih itu akan merusak tanah. Tanah itu apa organnya tadi? Limpa lambung gitu ya. PPL penyebab penyakit luarnya itu lembab. Makanya limpa itu nggak suka lembab. Tuh. Kemudian asam manis. Fungsi adalah otot, perjalanan hidupnya itu dianggap dewasa. Kemudian mewakili warna kuning. Mata anginnya itu tengah. Kemudian musim panas yang panjang. Kemarau panjang. Kemudian panca inderanya itu mulut. Kemudian organnya itu pencernaan ya, makanya limpa lambung kan. Kalau ada kerusakan berarti gangguan sistem pencernaan, namanya kerusakan tanah. Karakter logam. PPD-nya penyebab penyakit dalamnya adalah emosi, sedih, cemas. Penyebab penyakit luarnya itu kering. Rasa mewakili pedas. Kalau bagian tubuh, kulit dan bulu-bulu halus. Perjalanan hidup itu layu atau tua.
Proses penyakit memburuk. Kalau warna mewakili warna putih, gangguan sistem pernapasan. Makanya ini salah satu organ adalah paru. Kemudian air, karakteristik air. Air itu PPD emosinya takut dan cemas. PPL itu dingin. Kalau rasa mewakili asin, kalau warna hitam. Bagian tubuh tulang, rambut dan telinga. Proses penyakit ini adalah sebagai terminal. Kemudian musim itu dingin, kemudian perjalanan hidup mati. Gangguan dalam sistem perkemian dan reproduksi. Itu ya, teman-teman. Kemudian peran Wusing dalam diagnosa. Diagnosa penyakit dilakukan berdasarkan Wusing atau berdasarkan teori Wusing ya, sesuai dengan masing-masing sifat kelima unsur. Ya. Bila keluhan berada pada satu unsur saja, maka prognosis akan cepat baik, akan mudah pengobatan dan lain-lain ya. Kemudian apabila lebih dari satu unsur, 2 unsur atau 3 unsur berarti lebih kompleks, maka pengobatannya dan prognosanya, perkembangan penyakitnya akan lebih berproses, akan lebih lama. Nah, kesimpulannya teori Yin Yang dan fenomena 5 unsur atau Wusing dipakai untuk penegakan diagnosa dan menyusun terapi. Kemudian fenomena 5 unsur menjelaskan tentang kelainan salah satu unsur dengan mudah mempengaruhi kondisi unsur yang lain atau elemen lain ya. Dan makin parah terjadi kelainan, makin banyak unsur yang lain yang ikut yang sakit. Tuh, makanya kalau sakit harus segera diobatin biar nggak merembet ke unsur yang lain. Karena saling berpengaruh ya, kayu akan mempengaruhi api, api mempengaruhi tanah, tanah mempengaruhi logam, logam mempengaruhi air. Itu. Kalau sakit pun demikian akan berpengaruh ya kinerjanya. Nah teman-teman sekalian, ini belajar Wusing ini memang bertahap ya. Nanti masih banyak lagi saling membatasi, saling mengekang dan lain-lain ya. Tidak hanya ini ya, tapi sebagai dasarnya minimal tahu ini dulu ya. Kalau belajar akupunktur itu minimal tahu teori 5 unsur dan yin yang. Itu adalah 2 dasar pengobatan kedokteran Cina. Baru nanti setelah ini paham, mungkin disampaikan sekali belum begitu ngeh ya. Nanti bisa videonya bisa diputar lagi, diulangi lagi, dipahami lagi ya, terutama ya bagi yang masih pemula. Karena harus paham ini ya, kelima unsur ini. Karena ini ada untuk benar-benar untuk dasar. Karena nanti mendiagnosa semua jenis keluhan itu berdasarkan teori Yin Yang dan Wusing atau fenomena 5 unsur ini. Demikian teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, kita sampai jumpa di materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.